himbauan dari pemerintah sekarang itu memang belum maksimal, karena tiap kali juru bicara dari Satgas Covid nongol di TV untuk memberikan press release, himbauannya cuma sebatas cuci tangan, social distancing, physical distancing, jaga kebersihan, jaga hidup sehat. Iya, itu semua orang udah tahu kalau sekarang harus ngelakuin itu. Jadi pemerintah sekarang itu cuma bisa ngingetin itu gitu loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Banua Talk spesial Ramadan bersama Nos ID. Kembali lagi bersama aku, host kalian, Denny. Kali ini tema pembahasan adalah APBD dan perlindungan pemerintah. Lumayan lah, ini rada-rada sensitif. Ya, dengan sangat bahagia hari ini, sangat berterima kasih juga untuk Nos ID. Semoga kita semuanya sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik, jaga kebersihan, kesehatan, dan makan makanan sehat. Langsung aja, gimana kabarnya Bang Faiz? Baik. Alhamdulillah. Oke, langsung aja Bang. Pertanyaan pertama, aku suka banget sih kayak ngebahas ini nih. Dengan yang aku tahu di Cina, mereka kan kayak ketat banget nih untuk menjaga diri Bang. Kayak pakai sarung tangan, terus pakai penutup kepala, pakai masker, terus jaket juga. Jadi mereka kalau dari keluar beli makan kayak gitu atau apa, pulang langsung ganti cuci tangan dan lain-lain, langsung dicuci juga pakaian-pakaiannya. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, perlukah APD untuk saat ini untuk masyarakat, Bang? Untuk warga umum ya? Ya, warga umum. Nggak perlu. Mungkin bisa jadi kayak APD itu juga kita mengikuti aja. Misalkan APD itu yang di rumah sakit yang pakai apa segala macam kayak gitu. Tapi kalau di masyarakat umum pakai penutup kepala dengan rapi kayak gitu, masker yang benar, pakai jaket dan lain-lain kayak gitu. Oke, first of all, kalau persepsi masyarakat umum adalah perlu nggak sih APD yang kostum putih-putih itu yang biasa dipakai sama tenaga medis? Itu nggak perlu. Itu nggak perlu. Singkatnya itu. Nah, kalau jawaban panjangnya, penjelasannya, jadi APD itu kan yang sekarang dilihat sama masyarakat di TV, yang sering dipakai sama tenaga medis. Ya. Itu kan namanya hazmat suit. Hazmat suit itu adalah pakaian khusus yang digunakan untuk melindungi penggunanya dari hazardous material atau material-material berbahaya. Makanya namanya hazmat suit. Nah, secara teknis hazmat suit ini kalau ngikut standar Amerika, kita kebetulan juga ngikutin standar Amerika, dia dibagi jadi 4 level. A, B, C, D. Nah, level A itu proteksinya paling tinggi, level D itu proteksinya paling rendah. Nah, kalau ngomongin hazmat level D itu yang kayak gimana? Nah, pernah ngelihat ini nggak? Kostum yang dipakai sama dokter atau perawat di ruang operasi. Oke. Yang dia cuma pakai penutup kepala, terus sarung tangan, sama mungkin surgical gown atau gaun untuk operasi. Ya, yang cuma setengah. Nah, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu APD level D. Jadi itu yang paling rendah. Oke. Atasnya level D itu ada APD level C. Level C itu kayak gimana?
Level C itu yang sekarang kelihatan di media-media dipakai sama tenaga medis yang nanganin COVID. Oh, Jadi overall putih itu yang nutupin semua kecuali muka. Mukanya tetap kayak, terus dia pakai sarung tangannya lapis 2, kemudian sepatunya juga lapis 2. Jadi di dalam di dalam pakaian itu dia pakai sepatu, kemudian ada pakaian, kemudian ada cover kakinya yang dari plastik. ya. Terus maskernya dia pakai masker respirator N95. Terus matanya dilindungi sama goggle. Jadi model pakai kacamata yang full nutup itu. Dia pakai, kalau enggak dia bisa pakai visor penutup. Itu level C. Oke. Level B dan level A kelengkapannya jauh lebih lengkap daripada itu, jauh lebih tertutup. Yang level B itu mirip sama level C, cuma bedanya dia pakai respirator, jadi pakai alat nafasnya, atau pakai scuba, jadi pakai tangki oksigen itu, kemudian dia pakai masker. Yang level A bentuknya kayak baju astronot, jadi full tertutup. Hmm. Nah, yang dipakai untuk penanganan COVID itu rata-rata hanya level D dan level C. Level D-nya itu dia dipakai sama pegawai-pegawai rumah sakit atau tenaga medis yang tidak bersentuhan langsung dengan PDP Corona. Tapi yang bersentuhan langsung dengan PDP, menangani PDP secara langsung, mereka wajib pakai atau pakai APD yang minimal itu level C. Oh, Level B dan level A nggak diperlukan karena terlalu ribet gitu loh. Pakai level C aja udah ribet banget gitu loh. Apalagi level B dan level A. Nah, pertanyaannya, kalau untuk masyarakat yang mana gitu loh? ya. Untuk masyarakat, ratingnya secara teknis itu ada di luar itu. Lebih rendah dari itu. Mhm. Jadi kalau warga masyarakat itu dia cukup modalnya kalau keluar rumah pakai masker, udah. Mau Oh, ditambah sarung tangan, boleh. Mau ditambah kacamata yang bisa nutup semua, nggak masalah. Tapi yang penting jangan sampai pakai APD tipe C gitu loh. APD level C dipakai buat belanja. Itu gimana ya? Kalau aku boleh bilang sih, kalau aku boleh bilang ya, bisa dibilang itu lebay. Bisa dibilang juga berlebih-lebihan dan sia-sia. Toh APD itu kan sekarang dibutuhin banget kan sama tenaga medis. ya benar Mending banget. daripada dipakai sendiri, dibeli, sumbangin aja gitu loh. Ke Yes. fasilitas medis yang membutuhkan. Soalnya warga masyarakat aja ancamannya rendah kalau dibandingin sama tenaga medis gitu loh. Banget. Nggak terlalu perlu, nggak perlu amat deh pakai kayak gitu. Hmm. Oke. Jadi eh emang aku pernah nonton ini, nonton film Contagion 2011. Iya, iya. Jadi Hmm. itu kan dari ini juga tuh, kayak kayak dari Cina juga kayak gitu kan ininya, dari Hong Kong. Iya, iya. Hmm. Jadi ada yang benar-benar siapa wartawan apa gitu pakai APD yang benar-benar pakai oksigen sendiri gitu loh. Iya, Jadi itu tipe B. oh iya, iya. Jadi memang yang dibutuhkan itu untuk masyarakat cuman masker ya. Iya, iya. Hanya yang bener yang betul-betul esensial sekali, yang benar-benar harus ada banget, harus dipakai, minimal itu cuma masker. Oke. Jadi jangan sampai kita terbuai juga sama si film itu. Mungkin ada sih beberapa yang memang karena dengan ketakutan yang menuju ke panik ini tadi sampai oh apakah harus menggunakan APD gitu. Ini juga pertanyaan dari teman-teman di luar sana juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi setelah APD untuk masyarakat itu yang dibutuhkan masyarakat adalah cuman sekedar masker. Ada pertanyaan di mana perlindungan pemerintah dan seperti apa, Bang? Oh, maksudnya perlindungan apa nih? Mungkin perlindungan yang mana himbauan kayak gitu itu sudah pasti perlindungan, tapi
pergerakannya pemerintah itu sampai mana sih dari himbauan-himbauan kayak gitu? Actionnya di mana sih kayak gitu? Iya, actionnya kan udah dilihat sekarang mulai bukan mulai lagi tapi udah dilakukan PSBB di beberapa daerah itu kan udah kelihatan. Satu itu terlepas dari segala permasalahannya intinya udah ada itu. Kemudian ada juga mulai dari ngasih stimulus pajak, mulai dari menganggarkan stimulus lebih untuk sektor kesehatan, itu udah dilakukan. Terlepas dari efektivitas dan efisiensinya. Karena juga setelah dibedah banyak banget beberapa bantuan-bantuan solusi-solusi dari pemerintah itu yang ternyata nggak solutif gitu loh. Jadi kurang efektif dan kurang efisien aja gitu. Tapi intinya pemerintah udah ada perlindungannya, udah maksimal enggak, ya itu panjang bahasannya kalau kita ngebahas itu. Oke. Jadi memang mungkin aku pribadi sangat bertanya-tanya sih. Karena memang kita aku pribadi sangat merasa bahwa yang aku butuhkan bukan data sih kayak gitu. Kalau aku pribadi yang aku butuhkan bukan data, tapi sekiranya ada action dari pemerintah yang mana benar-benar ya memang yang diutamakan memang benar-benar tenaga medis kita, yang mana mereka sangat dijelaskan sama Bang Faiz juga yang pertama itu adalah overwork kayak gitu Bang ya. Iya, Tapi bener. aku sendiri tuh kayak ini pertanyaan mungkin benar aku pribadi juga, yang mana perlindungan pemerintah itu untuk masyarakatnya sendiri Bang. Ada nggak sih yang mana uh, menegaskan kayak gitu, menegaskan bahwa menurut aku masih belum ada gitu, kayak hukumnya. Aku pribadi nggak buka kedai, dan teman-teman di luar sana aku nggak menyalahkan juga sih sebenarnya, tapi kenapa mereka semena-mena gitu loh Bang, menyepelekan banget. Apakah pemerintah harus benar-benar memberikan pasal atau memberikan denda yang sekiranya menjerakan atau kayak gimana gitu loh Bang, kepada yang menyepelekan, yang benar-benar meleha-leha aja lah, terserah aja lah, kalau kena aku juga, kalau enggak ya alhamdulillah kayak gitu loh. Oh, jadi sebenarnya lebih ke peraturan untuk mengatur masyarakatnya ya. Ya benar. Iya, kalau itu sih gimana ya dibilang? Bisa dibilang dilematis sih, karena kan memang selama ini pemerintah Indonesia terkesan lebih longgar. Oke. Jadi kan nggak mau ketat-ketat banget kan ngelarang ini itu, apalagi sampai total lockdown. Ya itu otomatis memang eh, himbauan dari pemerintah sekarang itu memang belum maksimal karena tiap kali juru bicara dari Satgas Covid nongol di TV untuk memberikan press release, himbauannya cuma sebatas cuci tangan, social distancing, physical distancing, Ya. jaga kebersihan, jaga hidup sehat. Iya, itu semua orang udah tahu kalau sekarang harus ngelakuin itu. Jadi Iya benar. pemerintah sekarang itu cuma bisa ngingetin itu gitu loh. Apakah itu salah, apakah itu benar ya kembali lagi ke masyarakat gitu. Kalau Oke. aku sih bilang ya pemerintah bisa melakukan lebih dari itu gitu. Tapi percuma juga kita bilang pemerintah itu sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu. Ya tapi mereka mau nggak gitu loh permasalahannya. Oke, oke. Benar banget. Ya mungkin kalau kalau dari aku sih, karena memang eh, pemikirannya bukan cuma sekedar kita menangani COVID ya Bang ya. Jadi juga menangani ekonomi seperti apa, karena sudah berdampak banget ke masyarakat yang mana eh, apa sudah banyak yang di PHK dan sudah banyak yang menganggur kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja Bang tema kali ini. Jadi Oke. kesimpulannya adalah untuk masyarakat umum, untuk aku
dan abang dan lain-lain itu kita cuman membutuhkan masker saja. Dan Iya. kalaupun kalian Jangan lupa cuci tangan. ya benar banget. Dan kalaupun kalian kepengen sarung tangan, silahkan. Kalau kalian benar-benar kepengen pakai sarung tangan, pakai penutup yang lain-lainnya. Tapi kalau APD dimohonkan untuk tidak digunakan untuk masyarakat umum. Kalau kalian punya, mending disumbangkan untuk tenaga medis kita. Oke, cukup sampai di sini aja tema kali ini. Dan semoga kita sehat selalu dan bisa memahami apa yang terjadi sekarang dengan benar-benar memahami. Tidak hanya melihat saja dan menyepelekan semuanya. Ini bukan candaan gitu loh. Ini bukan candaan. Ini benar sudah ada kenyataannya yang mana orang meninggal benar-benar karena si COVID ini. Sangat disayangkan kalau kita menyepelekan, dan kalau kita yang kena sendiri nggak masalah, tapi kalau kena untuk orang lain itu yang sangat disayangkan. Terima kasih atas waktunya Bang, dan semoga semua ini bermanfaat. Bertemu lagi di episode selanjutnya dengan tema pembahasan yang lain. Sampai jumpa.